Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pertama kali, bukan berjumpa lagi, soalnya nggak pernah kita ketemu di acara ini. Ya kali ini sama saya Hino Kertapati hanya di Cerita Malang. Cerita Malang bukan suatu obrolan ringan masalah Kota Malang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena Kota Malang ini namanya Malang, tapi punya prestasi yang nggak pernah Malang, punya prestasi yang luar biasa, punya cerita yang luar biasa, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, kali ini di episode perdana kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali. Sebenarnya banyak terlepas dari pikiran orang gitu ya, banyak terlepas pikiran orang terkait dengan olahraga. Biasanya kita tahu olahraga ini adalah prestasi yang bagus, dilakukan di sekolah, dilakukan di mana-mana. Bahkan sekarang itu kalau kita di Malang, satu syarat mau milih sekolah biar enak, nggak ikut zonasi itu punya prestasi olahraga. Nah, karena itu olahraga mulai harus menjadi perhatian nih buat bapak ibu yang rencana anaknya pergi kena zonasi. Nah, misalnya kayak anakku ini ada di Belimbing. Jujur di Belimbing itu enggak punya SMA. Waduh, muga-muga ini Pak Wali atau Pak Wali berikutnya juga bisa menjadi masukan. Di Belimbing itu SMA Pak, adanya cuma SMK di Belimbing itu begitu. Nah, karena itu olahraga menjadi penting sekali. Tapi olahraga di Malang ini juga lagi istilahnya goyang titik lah. Karena apa? Pengurus KONI atau KONInya ini belum terbentuk dari waktu yang diharuskan. Nah, untuk membahas itu lebih dalam, kali ini hadir bersama saya adalah Ibu Laili Fitria Lisanileli atau yang akrab banget disopo Mbak Nelly. Siapa Mbak Nelly? Mbak Nelly ini jadi salah satu sosok perempuan yang akan mengkomando Musyorkotlub atau musyawarah kota luar biasa dari KONI Kota Malang. Nah, berkaitan dengan olahraga tadi itu ada yang namanya KONI. Nah, di Malang ada Komite Olahraga Nasional Indonesia yang lagi sedikit goyang karena harusnya sudah pemilihan dari tahun lalu, ternyata nggak milih-milih. Pada akhirnya dipilihlah ada caretaker namanya. Tim caretaker adalah tim yang dibentuk KONI Jatim untuk bisa mengadakan pemilihan di KONI Kota Malang yang namanya Musyorkotlub. Nah, kebetulan pemimpinnya atau ketua panitianya itu adalah Ibu Laili Fitria Lizaminelli atau yang akrab kita sapa dengan Bu Nelly. Apa kabar? Halo Mbak Mas. Nelly hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Sehat Tahes. Kesel apa enggak Mbak? Ini kan pirang dino koyo ublek ambek KONI. Kesel tapi bahagia. Kesel tapi bahagia. Bahagianya kenapa? Bahagianya ganjarannya akhirat. Ganjarannya akhirat. Nah, kan ngomongin kerja sosial. Kemarin kan sempat gagal gitu ya. Ini kan dituntut dalam beberapa hari oleh KONI Jatim bisa mengadakan Musyorkotlub atau memilih ketua umum baru begitu ya. Nah, ini persiapannya sendiri gimana? Kalau nggak salah tanggal 30 ya? Tanggal 30 lusa ini. Itu persiapannya sendiri seperti apa teman-teman? Yo, wow, persiapannya luar biasa Mas, karena ini namanya loop ya. Jadi Musyorkotlub luar biasa yang dimana kita harus mengejar target di waktu yang sesingkatnya ini, harus segera terlaksana Musyorkotlub. Jadi semuanya itu luar biasa menurut saya. Jadi bukan Musyorkotlubnya aja, persiapannya juga luar biasa. Dari sisinya Mbak Nelly sendiri sebenarnya apa sih kendala kemarin kok ketunda itu kan mungkin orang-orang di luar nggak pasti paham, mungkin Mbak Nelly bisa sedikit ngasih bocoran lah. Mungkin kepada masyarakat Kota Malang tentunya juga pertama kami mohon maaf tertunda mungkin karena ada kendala. Jadi ada kendala kemarin sehingga harus tertunda yang sekiranya awal Desember kemarin menjadi sekarang nanti akhir Januari ini. Jadi ada kendala yang dimana harus ditunda dan mungkin supaya menjadi lebih baik lagi KONI Jatim meminta jadi segera diadakan Musyorkotlub itu tanggal 30 ini nanti. Kalau kita berandai-andai nih Mbak Nelly, seandainya ini memang belum terpilih pimpinannya KONI, itu apa sih dampaknya kepada olahragawan lah atau atlet di Kota Malang ini ada dampak nggak sih sebenarnya? Sangat berdampak Mas, dimana atlet-atlet sekarang nanti ini kurang beberapa bulan lagi ini kan ada kejuaraan Porprov. Nah, persiapannya atlet yang dimana 1 bulan 1 hari aja itu sudah menjadi kendala ya Mas ya. Persiapan ini kan harus matang dimana membawa nama baik Kota Malang, membawa nama prestasi buat olahraga itu sendiri dan dimana buat atlet-atlet yang mendapat kesempatan itu
mental, yang terutama mental harus tetap dijaga supaya nanti Porprov ini mereka bisa segera berjuang dan bertanding. Jadi dampaknya ya tentu ada, Mas, waktu yang terbuang ini konsentrasi menjadi terpecah. Sehingga memang sangat penting sekali untuk segera diadakan yang namanya musorkot lut. Angel ya, angel lah ya dhewe musorkot lut. Itu jenenge gampang kan kok. Wis pokoke lup. Gitu. Sehingga memang sangat penting ya, Bu. Sangat penting karena di mana nanti anggaran kalau tidak terbentuknya, segera tidak terbentuk ini kan berdampak juga dengan anggaran. Atlet ini segera mau ada apa kejuaraan kan butuh anggaran, Mas. Sedangkan Pemkot sendiri legalitas itu kan harus jelas dulu. Legalitas jelas, begitu kan tidak seperti kita dana pribadi. Kalau dana pribadi ya sudah, mau ada laporan, mau ada enggak kan keluarnya segampang itu. Tapi kalau kita berhubungan dengan duit negara, uangnya pemerintah, uang negara, di mana itu adalah ada pertanggungjawabannya yang harus jelas, harus nyata. Nah itu yang membuat sakno cabur. Betul. Dan setahu saya itu dana hibah ya, dana hibah yang digunakan KONI seperti tahun itu cukup besar ya, kalau nggak salah sekitar 18 sekian M begitu ya. Sehingga memang ini yang harus kita kawal bersama gitu ya, Mbak Nelly ya, terkait dengan olahraga ini yo, terkait dengan prestasi, terkait dengan banyak sekali ya atlet-atlet muda, kemudian duitnya ya gede, sehingga memang sudah seharusnya ya masyarakat juga memberikan perhatian ya pada olahraga ini. Olahraga. Mbak Nelly gimana? Saya setuju, Mas Hino. Jadi bukan masyarakat, semua generasi, terutama generasi muda harus lebih perhatian juga kepada olahraga, di mana olahraga ini mendidik dan menciptakan mental-mental yang baik, terutama untuk secara kedisiplinan, terus prestasi, di mana generasi muda yang mau berprestasi itu di bidang olahraga ya sebenarnya anak-anak hebat. Nah, salah satu garda terdepan untuk bisa majukan olahraga itu kan ada di KONI ya. Nah, tentu apa sih harapannya Mbak Nelly sendiri sebagai ketua panitia ini nanti kepemimpinan KONI ke depan itu yang seperti apa gitu? Harus bagaimana? Pak menurut panjenengan ini seperti apa? Jadi gini, kepemimpinan KONI siapapun yang menjadi pemimpin, saya rasa mungkin orang-orang terpilih di Kota Malang yang menjadikan olahraga harus lebih baik lagi, lebih sukses lagi, dan bisa lebih memasyarakatkan. Kalau zaman kecil kita kan memasyarakatkan olahraga. Kan zaman dulu kan itu ya. Olahraga masyarakat. Nah, itu kan zaman kita olahraga. Kalau dulu. Karena ya saya pernah menjadi atlet, salah satu atlet. Oh gitu ya. Gitu. Jadi itu penting sekali, jadi penting sekali, dimana generasi sekarang Mas kan luar biasa ya, perkembangan itu luar biasa. Jadi harapan saya siapapun yang terpilih dan menjadi pemimpin KONI ke depan ini menjadikan olahraga lebih baik lagi, tentunya memasyarakatkan olahraga di masyarakat kan lagi bingung kan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Itu zaman Orde Baru tapi itu keren loh. Kalau dulu iya kecil saya itu ada porseni Mas, antar sekolah kan gitu, antar kecamatan, antar sekolah, terus kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kan terus itu. Betul. Nah tadi ngomong-ngomong soal siapa yang memimpin, itu kalau per hari ini, kalau hari ini tanggal 25 hari Rabu, itu sudah adakah Bu yang mencalonkan diri atau mungkin bisa dijelaskan Bu? Kemarin ada dua calon Mas Hino, ada dua calon. Yang pendaftar pertama kemarin Pak Joni, pendaftar kedua incumbent Pak Edi, gitu. Ada dua calon. Mungkin Mbak Nelly juga bisa berbagi sama masyarakat. Pak Joni ku sopo, Pak Edi ku sopo, mungkin profilnya mungkin ceritain sedikit. Bukan mendukung kan, kita menceritakan kan enggak apa-apa, Mbak. Dua-duanya adalah teman baik, dua-duanya orang hebat menurut saya. Dua-duanya juga orang yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada masyarakat Kota Malang, tentunya di bidang olahraga. Kalau Pak Joni sendiri, setahu saya beliau adalah seorang yang dermawan, pengusaha di bidang properti juga, mungkin banyak juga Mas kayak beliau pengusaha. Saya lihat banyak juga beliau di bidang olahraga itu
punya lapangan yang digratiskan kepada masyarakat. Itu setahu saya. Kalau Pak Edi itu? Pak Edi juga begitu. Beliau yang kemarin menghantarkan Kota Malang menjadi kedua. Ya. Jadi setelah kita yang tahun kemarin nomor 4 kan ya. Setahun kemarin nomor 4, terus tahun kemarin nomor 2. Di tangan Pak Edi di tangan Pak Edi bisa terkejar nomor 2. Beliau juga pengusaha hebat. Beliau juga sangat humble ya kepada siapa aja, oke, enak. Artinya siapapun yang terpilih, insya Allah ini sosok yang terbaik gitu ya buat Kota Malang. Insya Allah gitu ya. Insya Allah. Untuk KONI Kota Malang. Gitu tentunya ya. Pilihan itu kepada cabur. Ada di cabur. Cabur itu yang bisa menentukan siapa yang sosok yang menjadi semuanya terbaik. Mungkin tinggal memilih yang terbaik. Sosok ini sudahkah sesuai harapan dari mungkin panitia atau caretaker gitu, dalam artian jumlahnya 2, terus beliau-beliau ini itu jadi gini Mas, ekspektasi atau seperti apa? Sebenarnya lebih mudah kok, daftar itu beda ya dengan kita pendaftaran lurah, RW, RT ataupun wali kota ya. Kalau KONI ini harus membawa dukungan dari cabur dulu pendaftarannya. Ada syaratnya, administrasinya. Mungkin kalau 5 pendaftar, mungkin kalau bawa dukungan hanya 10 cabur, kayaknya ya, mungkin kesulitan juga ya. Ada syarat minimal. Sebenarnya syaratnya lebih mudah sih daripada kemarin. Kalau yang kemarin itu 50% dari jumlah cabur, yang hari ini caretaker itu mempermudah supaya siapapun bisa di bawah 50% berarti. Gitu, di bawah 50%, artinya cukup sekitar 10 cabur. Sekitar 10 cabur. Jadi caretaker itu memberikan kemudahan kepada siapapun yang ingin berbakti dan ingin andil untuk pemikiran dan tenaganya kepada olahraga Kota Malang. Oke, mungkin yang terakhir ini Mbak Nelly, apa sih harapan dari Mbak Nelly sebagai ketua panitia, kemudian juga bisa jadi mewakili dari caretaker gitu, harapannya apa dari Musor Kotnub ini sendiri, kemudian dari siapapun yang nanti bakal terpilih itu menaruh harapan apa gitu kan, karena kan caretaker juga nggak mungkin lanjut jadi pengurus atau jadi ketua KONI kan, bukan gitu, hanya yang mengantarkan kan, karena kita diberikan amanat hanya 2 minggu. Harus ngebut itu ya, ngebut setengah mati, wes kalau tidak sesuai harapan kan ya apa namanya, pasti sedih gitu ya dari caretaker, panitia kan sedih kok ini tiba kan gitu. Nah jadi sebenarnya menyimpan harapan apa pada beliau ini? Jadi gini Mas, menjadi caretaker pertama adalah tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini dipilihkan ke kita, dibebankan ke kita. Bagi saya itu bukan beban, adalah tanggung jawab yang harus kita penuhi dan harus kita jalankan sebaik mungkin, sehati-hati mungkin, karena ini menyangkut menyangkut Kota Malang, tentunya juga menyangkut cabur, juga menyangkut nama besarnya KONI juga, yang dimana menaungi ratusan, bahkan hampir 500 lebih ya, 500 lebih atlet. Ini harapan saya siapapun yang terpilih bisa memajukan lebih baik lagi, lebih hebat lagi untuk olahraga Kota Malang. Untuk olahraga Kota Malang. Kota Malang tentunya harapannya juga kalau bisa mungkin mensejahterakan perekonomian atlet dan juga masyarakat sekitar yang menggerakkan ekonomi, karena kita tahu kan event-event olahraga itu pasti wakil PKL, ono sing markir ya, ono bahkan ono sing nyalu tiket kadang-kadang. Artinya ini sebenarnya menggerakkan ekonomi keluarga, ekonomi rakyat lewat olahraga. Kayak contohnya mungkin ya masih diadakan event-event di setiap kelurahan, seakan. Contoh aja olahraga yang paling mudah digemari masyarakat, voli. Nah, voli itu seingat saya pasti setiap RW kan ada. Lombakan antar RW di kelurahan dulu kan, itu menciptakan banyak orang. Di situ pasti ada UMKM sekitar yang biasanya mendapat penghasilan 100 atau 150, mungkin dari banyak orang bisa menghasilkan 200.000. Jadi memang harapan yang kita berikan kepada nanti siapa yang memimpin ini
juga luar biasa ya, mulai dari prestasi, kemudian juga bagaimana tadi ada anggaran besar yang dibawa juga nih beban, anggaran itu beban, karena itu uang negara yang harus dihati-hati. Siapapun yang nanti memimpin ini juga harus bisa sangat bijaksana sekali dalam menangani anggaran tadi, kemudian berikutnya juga bagaimana mensejahterakan masyarakat olahraga, juga masyarakat sekitar melalui berbagai event olahraga. Ini tentu sangat luar biasa. Memang sudah waktunya kita semua ini lebih perhatian pada olahraga yang ada di Kota Malang. Nah, ini juga menjadi akhir dari pembicaraan atau podcast awal kita. Terima kasih banyak Mbak Nelly sudah mau hadir ke tempat kita yang sederhana ini. Moga-moga sederhana tapi bisa hebat, kan diawali dari semuanya dari sederhana. Berikutnya masih mau sowan lagi ke sini. Oke. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Hino Kertapati bersama Mbak Nelly mengucapkan salam olahraga jaya, gitu ya. Kalau nggak salamnya Koni ya. Jaya. Oh ya, jaya. Prestasi harga mati. Mantap saya. Saya Hino Kertapati. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.